إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما amin apa Pak? Disuruh bahaya. Allahumma ja'alna jam'ana hadza zaman marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawwilal hawil halana ila ahsanil hal walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Bapak Haji Selamat. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita semua yang hadir, para ulama, para kiai, para asatidz, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dalam barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan wasilah dari Al-Ustaz Iyan, Ustaz Iyan ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ke Masjid Jami Al-Falah. Saya biasa kalau ke sini itu ke daerah Duta Keranji, Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita ini, pertemuan kita ini mendatangkan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rizki terindah yang Allah berikan buat kita bukanlah wajah yang cantik jelita, tampan rupawan, ataupun harta yang melimpah yang kalau kita makan tidak pernah habis sampai 7 keturunan kita. Kenapa wajah yang cantik jelita bukan rezeki terindah? Kenapa wajah yang tampan rupawan juga bukan rezeki terindah? Kenapa harta yang melimpah juga bukan rezeki terindah? Karena keduanya
bisa berubah dengan pergeseran waktu dan nilai. Benar nggak Pak? Bu, benar nggak Bu? Dulu ibu-ibu Pak yang duduk di pojok, ada berapa orang itu? Pada waktu usia sweet 17, beliau nih ibu-ibu kalau tersenyum subhanallah manis banget. Kapan? Begitu masuk usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, apalagi uban udah mulai bertabur, pandangan udah mulai lamur, makan juga udah mulai bubur, udah dekat. Sama kita juga Pak yang laki. Ingat nggak waktu kita masih SMA dulu 17 tahun kita main bola di lapangan? Ingat kan? Jangan kata gerimis, hujan gede, makin demen kita main bola tuh. Gak ada perasaan pilek, meriang, segala macam, asik aja. Sekarang mau ke masjid kegerimisan, jangan hujan gede, kegerimisan, apek. Oke. Salah makan, urat pada asam. Salah makan, lambung pada kembung. Benar nggak kira-kira? Iya, kemarin waktu Idul Adha kan begitu. Mau makan pakai nanya dulu, kambing apa sapi nih? Dulu nggak nanya perasaan, yang singkat aja. Lalu apa rezeki terindah itu hadirin yang berbahagia? Rezeki terindah itu adalah ketika kita mampu ikrar bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalu bil arkan, bahwa kita cinta kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Rezeki terindah itu adalah ketika kita mampu ikrar bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalu bil arkan, bahwa kita cinta kepada Rasulullah dalam bentuk pengamalan sunnah-sunnahnya. Dan rezeki terindah itu adalah ketika kita mampu mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat panjang umur, sehat walafiat, punya sahabat yang soleh dan solihah. Ini begini rezeki dari Allah. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita duduk di raudhah min riyadil jannah, itu bukan sembarangan, berat hati ini berbahagia. Kalau kata orang Betawi, orang disuruh ngaji kayak narik bambu dari ujung. Ada orang Betawi di sini. Tahu nggak narik bambu dari ujung? Susah banget, yang datang eta kene. Makanya ketika kita ingin mendapatkan penghormatan hidup terhormat di hadapan manusia, lalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dengan simsalabim abrakadabra. Perlu proses. Apa prosesnya? Tadi ayat yang saya baca tuh. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah masih enak Pak suara saya? Malu bekas begitu bekas juara, alhamdulillah. Karena nama saya Muhammad Ali, siapa yang gak kenal? Juara dia kelas berat tinggi, kenal kan? Abong kalau tidak kenal sama Muhammad Ali, berarti pikniknya kurang jauh. Tuh, yang pertama alladzina amanu, supaya kita terhormat hidup di hadapan manusia lalu mulia di hadapan Allah, jaga nilai-nilai keimanan. Karena ada manusia, dia terhormat di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah murka, dimurkai oleh Allah. Ada nggak yang begitu? Jangan sampai keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat orang anggap nggak ada, apalagi
lagi kalau itu udah kagak ada. Paham ya? Jangan sampai kita masih ngejegir, tahu ngejegir? Di dunia orang anggap nggak ada, apalagi kalau kita udah kagak ada. Kita ngomong nih sama teman, dia orang udah ketahuan nih. Apanya ketahuan? Kartunya, kang bohong, kang ngibul, kang ngebully. Begitu ngobrol sama kita kasih aja ember lo ngobrol sama penghubungan ya. Lah kan kagak enak banget kita digituin ya. Kita ngobrol sama selalu lu ngobrol sama penghubungan sama asbak kan. Udah ketahuan kartu enggak enak tuh hidup kayak begitu. Adanya kita orang anggap enggak ada, apalagi kalau kita udah enggak ada orang lupain. Tuh. Makanya yang pertama kata surat At-Taubah, supaya kamu derajatnya azamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini al-faizin yang sering kita ucapkan setiap kapan? Lebaran, bukan cuma slogan, bukan cuma tulisan di WA, bukan, itu pemberian dari Allah. Al-Faizin ini pemberian dari Allah yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang diberikan Al-Faizin kemenangan. Benar ini Al-Faizin sama-sama. Jawabannya paling begitu. Minimal kita ucapkan alhamdulillah. Nih, supaya derajat kita naik. Pertama, jaga iman. Iman mutiara paling mahal. Iman harta yang paling berharga yang harus kita jaga dari awal sampai akhir hidup kita. La ilaha illallah. Karena orang-orang yang suka dengan Islam akan mengecoh, menggeser akidah keimanan kita. Ini caranya macam-macam. Mereka menebar duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring. Cara apapun halal, yang penting tujuan tercapai. Tanamkan keraguan kepada Quran, tanamkan keraguan kepada hadis, jauhkan umat dari ulama. Kalau ini terjadi, kata Rasulullah, di akhir zaman nanti umatku mempertahankan akidah bagaikan menggenggam bara api. Umatku di akhir zaman mempertahankan akidah bagaikan pakaian yang usang di badan. Umatku di akhir zaman mempertahankan akidah bagaikan ulat dalam cuka. Sekarang aja udah kerasa kita. Benar nggak kira-kira? Udah kerasa. Arus dari dunia barat udah masuk ke rumah kita, bahkan ke kamar-kamar kita. Makanya benar tuh, salah seorang nasyid dari Malaysia pernah menyanyikan sebuah nasyid begini. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai walau apapun. Wah, kamu dapat balayatan, iya dah, begitu aja udah beres. Kalau dibilang yang lain dia ngambek nggak usah masjid lagi. Oh, iman tidak dapat diwarisi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan detik ini iman masih tertanam di hati kita. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, wahajaru,
yaitu ialah hijrah. Apalagi sekarang kita mendekati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Insya Allah beberapa hari ke depan. Jadikan dia sebagai bahan motivasi, jadikan dia sebagai tolak ukur agar supaya kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang dimaksud kata ulama minatafarruq ila ijtima'. Satu, jaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita berpecah belah. Persatuan yang mana, Pak? Pertama, persatuan antar umat seagama. Yang kedua, persatuan antar umat beragama. Yang ketiga, persatuan antar umat beragama dengan pemerintah. Kok persatuan antar umat seagama? Kan kita sama-sama Tuhannya Allah, benar. Kan sama-sama Nabi Nabi Muhammad, betul. Kan Qur'annya sama, benar. Giliran urusan guru pada ribut. Yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu sholat subuh nggak pakai kunut, ketemu di jalan buang muka. Jangan. Yang pakai kunut sah, nggak pakai kunut sah, yang kagak sah. Yang satu terawih 20, yang satu terawih 8, ketemu di jalan pada melengos. Jangan. Yang satu doyan tahlil, yang satu kagak demen tahlil, jangan pada ribut. Yang satu demen maulid, yang satu kagak maulid, jangan pada berantem. Kayak kucing maling dendeng, cicing deh. Ya, kita dipecah belah dengan masalah furu. Hati-hati. Semua dibid'ahin. Maulid bid'ah, mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, putih rambut bid'ah, 7 bulan bid'ah. Umat Islam suruh ngapain? Dan berkat doyan. Persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Karena semuanya pada punya dasar. Orang yang beragama itu punya kitab masing-masing. Yang beragama Hindu punya kitab Weda, yang beragama Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, Majusi punya kitab Zen Avesta, Konghucu punya kitab Tao Te Ching, aliran kebatinan punya kitab Seracentana, Hidayat Jati, dan Mugandul Gatoloco. Banyak amat. Dan kita umat Islam diberikan Al-Qur'an. Ntar di sono ntar no, tinggalnya ntar di sono. Ngapa lu ngikutin kitab ini, kata Allah? Saya gak tahu, ngapa lu gak nanya? Kan puyeng kalau begitu. Nih, yang udah gua benerin tuh yang ini nih. Lu ikutin yang ini, lu pada basi semua. Saya gak tahu. Kalau bukannya gak tahu, emang lu kagak mau tahu. Terus gimana nih? Gua gede terus sekarang. Kan beres urusan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang mana? Pemerintah yang mengajak rakyatnya untuk hidup damai, berdampingan, dan selalu taqarrub ila Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Kalau seandainya semua penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah akan keluarin tuh keberkahan dari langit sama dari bumi. RT-nya sholat, RW-nya sholat, lurahnya sholat, camatnya sholat, rakyatnya sholat juga. Apakah atas semuanya ibadah, berkah di negeri. Maka rezeki terindah itu ketika kita mensyukuri nikmat dari Allah. Bukan dapetin proyek buat renovasi stadion, itu nggak ada apa-apanya. Ada yang dapat proyek di sini apa?
Rizki terindah ketika kita iman kepada Allah masih tertanam di hati kita. Inna tafarruq ila yajima. Yang kedua, minal bakhri ila sa'i. Kalau kita pengen terhormat di hadapan manusia lalu mulia di hadapan Allah, buang tuh sifat pelit, medit, koret, angkat kuning, buntut kasiran, mereka hesek. Kumplit amat Pak, pelit, medit, koret, angkat kuning, buntut kasiran, atau lagi mereka hesek. Ini orang kalau ada di wilayah saya begitu tua sekali. Kalau mati sudah jalan sendiri ke kuburan. Nutup banget bahilnya, buntut kasiran apa ya 3 meter. Masya Allah. Dikasih proposal buat maulid, lah nanyanya sampai 75 pertanyaan, ngasihnya cepat. Kan suwe yang begini nih. Panitia sampai bingung jawabnya. Orang mah kalau banyak nanyanya ngasihnya 100 juta, tuh begitu cakep. Kalau masuk ke masjid ngatur dulu. Ini pas aku jangan di sini salah ini, masuk waktu di sini. Lalu ngebul lah. Duit dong, keluarin duit. Gitu. Benar nggak kira-kira hadirin? Gitu. Buang tuh sifat pelit, medit, koret, pantat, kuning, buntut kasiran. Contohnya gimana? Begini contoh. Bapak punya anak, ibu punya anak, umur 5 tahun dah, 6 tahun dah udah belajar ngomong. Begitu pulang dari masjid, ini bocah kejur, nangis, ada guling-gulingan. Ditanya nih sama mamanya bocah, ngapa sih lu Tom? Nangis sampai begitu-begitu banget. Mama sih nggak tahu. Iya kenapa? Nih mama dengerin. Aku tuh tadi pagi dikasih uang sama ayah. Berapa? 10.000. Nah, terus itu yang 1.000 hilang, mama yang 1.000 hilang. Nggak tahu kemana. Kata mamanya, Neng, Tom, itu kan duit 10.000. Yang hilang kan cuma 1.000. Iya, kan sisanya masih banyak 9.000. Iya, mah gara-gara 1.000 hilang nggak jadi 10.000. Makin kenceng nangisnya. Bapaknya pulang, masih berisik banget pagi-pagi. Ini bocah ini memang duit 1.000 aja nggak ada. Diganti sama bapaknya tuh 1.000. Bukan diem, tambah kenceng nangisnya. Apa dia bilang? Coba yang 1.000 nggak hilang jadi 11.000. Yang begini nih ribet urusan ini. Dia bilang coba yang 1.000 nggak hilang jadi 11.000. 11.000. Mau berangkat Jumat kemudian melihat dompet 7 kali 7 hari. Yang mana ya? Waduh, banyak urusan ini aja. Banyak urusan juga yang aja dah. Akhirnya ujung-ujungnya 2.000. Masuk surga 2.000. Astagfirullah. Minal bakhli ila sa'i. Lalu kemudian yang ketiga, minal kasli ila judi. Buang tuh sifat males. Lalu kita tingkatkan menjadi orang yang rajin ibadah. Orang kalau punya sifat malas, Nabi aja nggak demen. Nabi itu sampai mencium tangan seorang badui yang dia kerja mencahit batu yang besar, diparuh itu batu, lalu kemudian jadi batu kecil-kecil, dia pikul, lalu kemudian dijual ke pasar. Nabi cium tangannya, protes sahabat, ya Rasul itu kan bukan orang soleh, itu kan memukul batu. Kamu dengerin, ini orang ini mencari nafkah, dia hancurkan batu yang kecil, yang besar, kemudian jadi batu kecil-kecil, kemudian dijual ke pasar, lalu uangnya dia untuk menafkahi keluarganya, sebahagiannya disisihkan untuk amal. Nabi demen yang begitu. Dan Allah juga nggak demen sama orang yang hardolin. Hardolin apa sih Pak? Dahar. Tuh. Penyakitnya di dalam hati dulu amal. Angan-angannya terlalu panjang. Zikirnya bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikirnya. Andai kata misalnya, seandainya, andai kata misalnya, seandainya, andai kata misalnya, seandainya. Masya Allah, stres orang.
Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ mah mendingan makan singkong tapi beneran daripada makan roti tapi dalam ini. Mendingan singkong kita makan. Nah, singkong mana ini? Beneran singkong kita makan. Artinya kita syukuri nikmat dari Allah. Jangan melihatnya ke atas mulu. Dangak aja baik, dangak aja itu beneran mulu begini nih. Tuh, yang dilihat yang punya motor, udah punya motor, ngelihat yang punya mobil, yang udah punya mobil, ngelihat yang punya mobil mewah lagi, udah punya mobil mewah, kalau ya terus saja begini nih matanya ke atas tuh. Harus jangan ke bawah. Yang punya mobil, alhamdulillah ya Allah. Saya punya mobil, teman saya cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah ya Allah, saya punya motor, teman saya punya sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah ya Allah, punya sepeda, teman saya jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah, kaki saya sehat, bisa jalan ke masjid, sholat berjamaah, nuntut ilmu. Teman saya duduk baik di balai, kagak bisa ngapa-ngapain. Kata yang duduk di balai, jarin ya Allah, saya duduk di balai, nggak apa-apa, saya nggak bisa ke masjid, tapi saya masih bisa muter tasbih, lidah saya bisa berzikir kepada sementara tetangganya digolong ke mobil, kagak balik lagi. Kan syukur namanya begitu ya. Lah coba kalau yang lumpuh melihat yang jalan kaki melihat yang punya sepeda terus ke atas, kagak bakalan berhenti. Berhentinya kapan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kalau tanah kuburan udah nyumpel mulutnya, baru berhenti urusan dunia. Stop ada sepeda, berhenti urusannya. Terus itu kelar dah. Makanya mumpung, kalau kata orang Betawi, mumpung panjang umur, mumpung sehat badan, mumpung waktu luas, manfaatin dengan sebaik-baik. Karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yang ketiga, minal ilmi ila jahal, minal ilmi ila jahal. Bodoh. Kita rubah tuh dari minal jahli ila ilmi, kita rubah tuh dari sifat bodoh, kemudian kita menjadi kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban. Kita hadir ke majelis ilmu, niatin dalam kitab taklim, ya Allah, aku ingin menuntut ilmu untuk menghilangkan segala kebodohan yang ada dalam diri saya. Saya di sini bukan saya orang pinter, Pak, cuma kebenaran aja saya ada posisi sini kosong, saya duduk. Jadi orang yang berilmu gak bisa, Pak, udah tua, udah menuntut ilmu. Sibuk banget, Pak, sibuk, pergi pagi pulang sore, mendengarkan ilmu. Kayaknya gak sempat juga, Pak. Ya udah, cinta sama majelis ilmu, ada cinta. Insya Allah kalau cinta. Jangan sampai jadi orang yang kelima, berilmu kagak, nuntut ilmu enggak, dengerin ilmu kagak mau, sama majelis taklim benci banget. Di masjid Al-Falah ada apa sih tiap sore, kegaukan baik, kalau bisa istirahat bisa. Ada kayak gitu dari ngomong banyak. Tahu kegaukan? Ada berhentinya bisa, udah subuh, udah maghrib. Ada Pak yang begitu. Iya ngomong begitu. Orang Islam. Nurrohim, Nurrohman, Udin. Kalian ngomong dia juga saudara kita. Nah kan kita juga pengurus masjid tahu diri, kagak bakalan kita jam 1 malam kita main hadroh. Bener gak kira-kira? Tadarus bulan Ramadan paling jam 10 kalau saya keluar jam 9, jam 10 speaker luar matiin jam 10. Emang kenapa Pak? Tetangga kita besok mungkin ada yang mau kerja pagi, ada yang belum pulang, ada yang lagi sakit. Bener gak kira-kira? Bijaksana kita, cuman kadang-kadang kita udah bener aja masih orang salahin, apalagi kita salah. Apalagi jadi ketua DKM, emang enak. Kita udah bener, disalahin juga, bagaimana kita mau salah? Kacau, tuh gara-gara DKM dia tuh kacau masjid. Emang apa? Udah boleh begitu dah, begitu. Tuh, Masya Allah. Tuntut ilmu, karena semua yang kita laksanakan dari awal hidup sampai akhir hidup pakai ilmu semua. Benar. Sholat ada ilmunya enggak? Ada. Puasa? Haji? Ada semua. Sampai bikin sambal matanya no. Pakai ilmu. Kalau nggak percaya, ibu kita pulang dari sini, ibu beli sayur asam. Saya sama bapaknya, Pak, pokoknya mama nggak mau tahu bapak sekarang yang masak sayur asam. Insya Allah.
Rasanya kemana? Ini mah kadang-kadang orang laki timbang kebangetan garam banyakan dikit, ngomel dulu bini lah, kasihan bang. Lu rumah tangga sama gua kayak baru 2 bulan, emang ngapa kisah lu ngapa begini? Ya bro. Lah, wajar aja kalau banyak garam dikit mah. Nah, cuma kalau keseringan kalau banyak garam pengen kawin itu bromanya. Karena begitu kalau Betawi ya. Ini nasi goreng asin amat ya, kalau pengen kawin deh, apa gitu. Pakai ilmu semua pakai ilmu. Apalagi ini pasti udah cakep begini. Siapkan regenerasi yang akan hidup 10, 20, 30 tahun ke depan. Ini imam kita tadi kan gak selamanya sehat. Kita yang hadir gak selamanya hidup. Benar gak kira-kira? Siapin anak muda yang azan, yang koma. Ayo anak muda, bangkitkan pengajian remaja. Jangan sampai imam terawih, yang imam aki, yang ngepel aki. Ya Allah, udah terawih 20 rakaat, yang imam aki ampos lagi. Fatihah 3 kali beratur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kata jamaah di belakang, kapan kelar dong? Akhirnya besok jamaah bilang, cukup sekali gue terawih di Al-Falah. Kadang-kadang lihat mati dulu. Siapa anaknya disuruh ke masjid, mamanya habis buka neng, masjid neng, ngapain mah? Lihat mandi ngapain sih? Tulisan jadwal imam. Dia lihat sama anaknya ke masjid, dipoto, cekrek, Haji Kodir mah, lama dia mah. Ada terawih di sini, di sono mendingan jauh di sono. Rupanya di sono pengen cepet, duduk di dalam ternyata kejebak. Terawihnya 8, terus surahnya panjang-panjang. Ada suwe buat aku di sono aja. Ibadah mah mau pilih-pilih, mau lama, mau cepet, talan aja talan. Gak cuma cepat juga jangan, lama juga jangan. Apalagi kan kalau ada aki-aki dibuat cepat kasihan. Nah, kalau salat tarawih 20 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Kalau kan kasih aki-aki berangkat dari rumah sehat walafiat, pulang tarawih pada sakit pinggang, ditanya mamanya ngapa kok itu gara-gara imam cepet banget. Kalau bisa dibuatin. Nah, kelamaan juga jangan. Ya standarnya 8:30 selesai. Pakai ilmu semua. Minal bakhli ila sahji, minal tafarruq ila ijtima, minal kasli ila juhdi. Kemudian pergunakan masa hidup kita sebelum datangnya mati. Kalau mati maka ya Allah, misterius problem yang misterius. Benar gak kira-kira? Subuh masih kongko sama kita, subuh ketemu di jalanan, bukan kenapa sono, ya ngobrol subuh, Johor diumumin, Johor meninggal. Dia ngomong siapa yang meninggal? Siapa? Aku tadi subuh ketemu sama dia. Ya orang kata mau sekarang udah kaku dia. Subuh ngobrol, zuhur mati. Asar ngobrol, maghrib mati. Maghrib mati, isya ngobrol. Siapa itu? Dendam itu namanya. Kalau mati di absen makan enak ya. Misalnya ada pengumuman malaikat, pengumuman saya malaikat Jibril. Nanti setelah pada sholat zuhur akan ada pencabutan nyawa secara totalitas, dan semua nyawa yang akan saya cabut semua nama yang berawalan huruf B. Lakan berikut itu Bambang, Budi, lari berbang. Tobat. Sebelum zuhur nih, karena habis zuhur mau dicabut, ini dari habis Tuhan nih, kumpul di masjid sampai nutup jalan, sampai orang yang mau lewat bingung, ya Allah ini Idul Adha, Idul Fitri, apa Jumat ya? Bukan bang, itu semua yang di masjid sama yang di jalan namanya baik semua. Lalu kenapa? Habis zuhur mati.
Ada yang lagi sujud, ada yang lagi nangis, kejar banget nangis, apa sih nangis kejar banget? Gua bohongin bini gua, emang gak mau udah kawin lagi. Tuh, bisa baca Quran dulu, bisa sedekah dulu, bisa istighfar dulu, macam-macam. Tapi kalau dicabutnya, nggak bilang-bilang, malaikat Jibril menghadap ke hadapan muka kita dalam 1 kali 24 jam sebanyak yaitu ialah 70 kali. Berarti setiap 21 menit sekali malaikat Jibril menghadap kita. Begitu dilihat lagi ngaji, alhamdulillah. Dilihat lagi suruh. 20 menit kemudian dilihat lagi duha. 20 menit kemudian dilihat lagi berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Lah kalau begitu dilihat, lagi bagi kartu, lompongan kartunya jatuh balak 6, lompongan ajalnya nyampe. Lah coba diumumin di masjid. Innalillahi telah meninggal dunia dengan tenang. Apa yang tenang? Nah, jadi itulah yang berbahagia. Setelah kita hijrah, wahajaru baru wajahadu. Fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jihad bukan berperang saja, termasuk penuntut ilmu itu bagian dari jihad. Alhamdulillah. Ini kita nih jihad di jalan Allah memerangi hawa nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu Pak libur begini nih. Kan enak mah, ngegoes pagi-pagi mau ada sepeda. Sonono, mana kita disuruh ngaji dulu. Bapak-bapak mah enak. Lah saya dari Cibubur 3:30 sudah jalan. Lewat pasarnya ada tukang ikan, ada tukang ayam mah. Jauh pak, bukan masalah jauh. Kalau ke Senggol ayam saya beli semua, kan jadi ribet urusan. Ini rezeki juga dari Allah. Wajah rugi di amwali wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Baru kata Allah, a'zamu darajatan indallah. Kalian akan diangkat derajatnya, terhormat di hadapan manusia. Wa ulaika humul faizun, dan berhak memperoleh kemenangan di hadapanku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan jawab bisa? Ya, silakan. Jadi Allah khairan kasih, terima kasih kepada para kita yang telah menyampaikan kajian ilmunya pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah begitu banyak ilmu dan hasanah pengetahuan yang kita dapat pada pagi hari ini. Begitu. Pokemon. Satu. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya ada penyakit. Pertama, hukum dunia wa karahiyatul maut. Ketika orang tumbuh di dalam hatinya penyakit hukum dunia, cinta kepada dunia dan takut mati, maka memandang orang itu dalam urusan dunia. Padahal harta itu bisa dengan harta itu membawa seseorang untuk menuju akan keridhaan Allah, tapi bisa juga dengan harta itu bisa menyeretnya masuk ke dalam. Makanya kalau nggak salah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, harta itu akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seekor ular. Kita nanya, ular apa lu nyiksa gua? Gua kagak kenal sama lu. Enak aja lu nggak kenal sama gua. Gua ini harta lu yang lu tumpuk di dunia. Sekarang gantian. Nauzubillah min. Makanya derajat seseorang itu terkadang dengan kemegahan dunia, dengan pangkat dan jabatan, kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan melahirkan orang-orang yang sombong. Makanya itu ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, siapa orang yang sering duduk sama orang kaya, di hatinya akan punya sifat sombong. Siapa orang yang sering duduk sama pejabat, maka di dalam hatinya akan punya sifat keras hati. Keras hati itu kalau dibilangin nasihat kagak menerima. Contohnya begini, ngomong sholat sama si bang udah tua juga, umur udah 70 tahun, maghrib masih nongkrong aja di pos sambil megang gitar. Ngomong udah tua jadi panutan. Apa jawabannya? Lu jangan nasihatin gua. Islam gua dua-dua.
Ditambah lagi lu sunat, lu yang sunat dulu kan, lu sunat kan, gua yang mampu. Dia kata gua yang mampu pakai nasihat itu. Kadang-kadang kita begitu hati kita. Undur man qala wala tadzab. Hatta seorang anak kecil yang menasihati kita, kalau itu sebuah kebenaran, terima. Maka janganlah kita memandang seseorang itu karena harta dan jabatan, tapi yang lebih bagus adalah memandang seseorang itu dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan ilmu, dengan adab. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ketika ngobrol dengan para pembesar Quraisy, lagi ngobrol, wah bahasa kita kan lagi ngomong, tahu-tahu ada orang mau ketemu, ini orang udah jelek, rebek, pesek, belek, pendek, mereka ketemu Nabi sempat begini, mukanya asam, mukanya kagak enak, Nabi asam. Kalau bahasa Betawi gedeg. Lu kagak tahu apa gue lagi ngomong sama presiden, lu kagak tahu apa gue lagi ngomong sama guru, mana yang ketemu lagi. Bahasa kasarnya begitu dah. Allah tegur Rasulullah dengan surat apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Abasa, wajah yang asam, yang kagak enak dilihat. Asbabun nuzulnya Rasulullah kayak begitu. Nabi aja secara fitrah manusia begitu, cuma langsung ditegur sama Allah. Jibril bilangnya Muhammad nggak boleh begitu. Nih ayatnya. Nah kalau kita sampai tegur, dia tegur kekuatan iman kita. Astagfirullahaladzim. Nah seperti itu Pak ya. Dan silakan para bapak atau ibu yang mau bertanya silakan. Ada? Kalau tidak ada, ini adalah pertanyaan dari tulisan jemaah. Pertanyaannya, seperti yang kita lihat fenomena pada saat ini, begitu banyak orang-orang yang terhormat dan juga mungkin dekat dengan Allah. Tapi kita lihat juga pada akhirnya banyak terjadi penyimpangan seperti pada artis atau ustadz lah, atau pejabat kah. Nah pertanyaannya, sebenarnya apa yang salah dalam hal tersebut Ustaz? Sementara dia sudah mencapai tingkat seperti itu Ustaz. Demikian Ustaz. Silakan. Dulu ada kisah seorang ulama namanya Barsiso. Barsiso itu orang yang dekat sama Allah, orang yang ibadahnya luar biasa, tapi di akhirnya mati dalam keadaan kafir karena ditangkap sama penguasa di apa namanya salib begini. Datang si belis, kalau kata orang Betawi, sok yang bisa kalau pasien ikat kaki lu itu cuma gue. Nggak mungkin ya, sama gue sekali subur kebuka. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Lu jangan nyembah Allah lagi, sembah Allah. Wah nggak bisa, ya udah kalau nggak bisa, pokoknya beres dah, langsung terlepas tuh, selamat. Pikir, udah boleh dah. Caranya gimana? Cukup tundukkan kepalamu kepada aku ini. Itu tandanya engkau sudah jadi pengikutku. Udah oke lah, begitu nundukin kepala, napasnya selesai, mati dalam keadaan kafir. Nah, banyak orang yang di awal membangun karirnya begitu bagus, begitu di ujung seperti itu. Kuncinya kurang istiqomah, kurang mutolaah, kurang dekat sama ulama, merasa dirinya paling pangakana lalu cekurang Cianjur mah, di dia mah saling aing lah pokoknya mah tuh begitu pangakana. Akhirnya mentok pun jeder, ilmunya tidak manfaat, karirnya tidak manfaat, justru
dengan karir yang dia dapat, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, bukan mengangkat diri keluarga dan jamaahnya, justru malah menghancurkan dirinya sendiri. Karena tidak istiqomah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita tuh ingat ya, kalau orang tua kita dulu, gua matoh ilmu mau kagak bisa, boro-boro kali baca ini baca itu, yang belum bisa cuma Yasin doang sama Qul. Tiap minggu ngaji ke Kuitang, rajin. Ngajinya cuma begitu doang, perasaan, pandangan, kasat mata, ya begitu-begitu aja, tapi dia istiqomah. Duhanya istiqomah, qiyamul lailnya istiqomah, sholatnya gak pernah putus, lidahnya lurus, hatinya bersih, gak pernah punya buruk sangka orang. Akhirnya Allah berikan kemuliaan, padahal jabatannya kagak ada, padahal ilmunya kagak ada, cuma sedikit-sedikit. Allah berikan kemuliaan. Apa kemuliaan? Dia bisa jalan di atas air dengan mengucapkan bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tuh bisa itu. Kok bisa? Kok bisa? Cuman bapak-bapak jangan niru. Kalau aku coba bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Jadi jabatan, harta, karir, ya pokoknya macam-macam lah yang membuat kita diangkat. Ini hati-hati, jangan buru-buru gila. Bisa jadi itu adalah alhamdulillah, sekarang wah punya kedudukan, wah kumisnya baklan kayak pagar kecamatan. Udah seakan-akan paling nggak tahunya lagi diuji sama Allah. Dilihat keistiqomahan dia dalam ibadah, dan ketika dia dengan Allah dan Rasulnya, dengan para ulama, istiqomah nggak dia menjalankan perintah Allah. Ketika dia sudah keluar di jalur itu, maka Allah qulillahumma malikal, Allah mau mengangkat angkat setinggi-tingginya. Kalau Allah mau sungsepin sampai nyungsep sampai ke dasar-dasarnya, kuncinya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak istiqomah dalam ibadah, lalu kemudian dalam hatinya masuk penyakit hati. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Soalnya saya jam 7 harus ada di Balai Komando Kopassus Jantung. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jma' baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa jalalika wa karamika, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma hadza du'a ya Allah wa hadhihi al-hajati hajatina fa'alika al-ijabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.